Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Taqabbalallah minna wa minkum salat al-maghrib bil jamaah. Semoga Allah terima amal ibadah maghrib berjamaah kita barusan tadi. Seluruh zikir, salat sunat dan doa kita semoga dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, pujian dan syukur kita tetap kita haturkan untuk Maulana Rabbuna Azza wa Jal dengan mengucapkan kalimat berikut ini: Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Mari Bapak Ibu dibaca, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Setelah itu kita sampaikan juga salam serta salawat kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, baru beberapa hari ini dengan nikmat dan izin Allah, kami dan rombongan baru dikembalikan oleh Allah dari ibadah umrah ke Tanah Suci. Bapak Ibu, kondisi Mekah Madinah penuh dengan hujan seperti kota Padang Panjang 20 tahun yang lalu, seperti Bogor 30 tahun yang lalu, hujan terus, sehingga orang untuk pergi ke masjid kalau nggak bawa payung ya siap-siap untuk berguyur hujan. Badai juga, dan di Madinah dingin sekali, 5 derajat Celcius, dan kita semua bisa menikmatinya dengan izin dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga info dari dunia Syam, Palestina yang tercinta. Alhamdulillah pada hari ini, hari demi hari Allah terus menerus memberikan petaka hinaan dan azab untuk bangsa Israel, sang penjajah bumi dan negeri suci umat Islam. Alhamdulillah, di mana kerugian demi kerugian, petaka demi petaka beruntun dialami oleh orang-orang Israel hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillah. Baiklah, tema kajian kita pada hari ini kita angkat, yaitu dari rahasia besar tersusunnya lafaz-lafaz azan di dalam salat. Bapak Ibu, azan dikumandangkan di Madinatul Munawwarah pertama sekali. Saat itu kewajiban salat 5 waktu hanya diperintahkan bukan di Mekah, tetapi di Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengajak musyawarah kepada para sahabatnya, bagaimana cara memberitahu kepada orang-orang beriman bahwa waktu salat sudah masuk. Ada yang memberikan ide macam-macam. Semua ide itu rontok, ya, tidak diterima. Ada yang mengusulkan bunyikan lonceng, ada yang mengusulkan tokok tiang-tiang atau bambu, ya, seperti kaleng-kaleng. Ada yang mengusulkan hidupkan api, ada yang mengusulkan seperti gaya orang ini mercon-mercon dan sebagainya. Semuanya tertolak. Hanya 2 riwayat yang sahih yang sampai kepada kita. Satu, Rasulullah dibimbing langsung oleh malaikat Jibril bagaimana lafaz-lafaz azan. Yang kedua, Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, izinkan saya mengumandangkan azan. Seperti apa kata Rasulullah? Maka Bilal pun naik. Lalu Bilal pun mengumandangkan azan seperti tertib yang hari ini kita simak. Kaum muslimin, dari mana kamu dapatkan ini? Kata Rasulullah. Saya melihat ini dalam mimpi, kata Bilal bin Rabah. Maka kata Rasulullah, yang seperti ini yang saya terima. Jadi ini masuk dalam sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Sunnah itu adalah sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah wasfiyah, sunnah takririyah. Berarti ini masuk dalam bab sunnah
persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mengamalkan sahabat di depan mata Nabi, Nabi menyaksikan, Nabi setuju, Nabi restui. Ini namanya sunnah takririyah, dan ini wajib dipegang dan diambil sampai hari kiamat. Baik, dari dua riwayat ini maka dapat oleh kita suatu kesimpulan bahwa azan bukan perkara ijtihadiyah. Ijtihad itu apa? Berpandai-pandai. Beko kalau sesuai diterima oleh Allah, tidak sesuai. Tapi dari dua riwayat tadi kita dapatkan bahwa azan adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, melalui malaikat Jibril yang mengajarkan. Dua, melalui Bilal yang melihat dalam mimpinya, dikumandangkan dalam keadaan nyata, disaksikan dan didengar oleh Rasulullah, diresahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini masuk dalam sunnah takririyah. Baik kaum muslimin yang kami cintai, yang ajaib adalah kenapa susunan azan itu seperti itu. Sama dengan kalau ada orang yang bertanya, kenapa susunan Al-Quran Al-Fatihah dulu, setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah dan seterusnya. Lalu ujungnya adalah An-Nas. Bukankah surat pertama yang turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra yang dibaca imam tadi? Tapi kenapa bukan itu yang paling di depan? Ini juga bukan urusan pribadinya Rasul. Ini bukan urusan pandai-pandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ini adalah bahagian daripada tauqifiyah minallah, yaitu Allah yang tetapkan, Allah yang putuskan. Allah ajarkan pada malaikat Jibril. Sehingga kata malaikat Jibril ketika menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ini surat ini kasih namanya anu ya, pokoknya Al-Fatihah, taruh dia di paling depan. Setelah itu nama ayat ini, kumpulinnya ayat ini. Ini awalnya ini adalah akhirnya ini, nama suratnya Al-Baqarah ya, dan letakkan setelah Al-Fatihah. Yang ngajarkan itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang ngatakan, yang ngajarin siapa? Jelas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, urusan susunan ayat, apa namanya dan sebagainya bukan urusan saya, tapi langsung dari Allah Rabbul Alamin. Hal yang hampir sama terkait dengan susunan azan. Oleh karena itu, hari ini kita akan tulis rahasia apa yang terkandung di dalam azan, lafaz demi lafaznya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditutup dengan La ilaha illallah. Mari Bapak Ibu, siapa yang tahu ada yang punya catatan, saya siap mencatat kalau dianggap perlu dan penting. Ibarat Allah yang kami muliakan, spidol kita ada ya. Ini boleh saya angkat. Hebatnya Pak, azan ini seperti kata Rasulullah SAW, saat kumandang azan didengungkan, maka ketika itu setan akan lari dalam keadaan ketakutan, sejadi-jadinya ketakutan. Sambil larinya dia terkentut-kentut. Kemana dia lari? Ke tempat yang tidak mungkin didengar lagi azan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, tempat di mana setan lari adalah ke tengah-tengah laut. Ke tengah-tengah laut. Ibarat Allah, makanya kita kalau sedang berada di mana, waktu sholat masuk, sunnah muakkadah hukumnya mengumandangkan azan. Walaupun hanya kita seorang diri. Walaupun kita hanya seorang diri, umpamanya kita mendaki gunung atau kita melintasi hutan, masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kumandangkan azan. Walaupun kita hanya seorang diri. Untuk apa? Isy'aran li'adhanil Islam, mensyiarkan, karena di komunitas itu bisa jadi ada bangsa jin yang muslim. Bapak Ahmad Sofyan, salah seorang di antara guru saya dulu, beliau yang mengajarkan arud, beliau yang mengajarkan fikih, beliau yang mengajarkan ilmu waris dan sebagainya, almarhum ya. Beliau dengan Buya Mawardi Muhammad itu termasuk di antara konco arek, konco pelangkin itu. Kemudian beliau bercerita di zaman PRRI, kata beliau, di zaman PRRI saya ada di perbatasan antara kampung dengan hutan. Waktu maghrib masuk, saya pun mencari tempat di mana bisa melaksanakan sholat. Saya ingat di Jami' Tigo Balai ini saya pernah ceritakan itu ya. Mudah-mudahan di antara Bapak Ibu ada yang ingat kisah ini.
Ini kisah nyata dan beliau tidak berdusta. Apa katanya? Waktu maghrib masuk, saya pun mencari di mana bisa tempat sholat. Alhamdulillah ketemulah surau Tuo, ya, surau lama ketemu. Kemudian singkatnya dia pun berhasil berwudu, tempat mihrabnya itu dibersihkannya sedikit, lalu dia pun memulai azan. Saat kumandangan azan, beliau memulai setelah itu dengan iqamat, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sunnahnya begitu, Pak. Sunnahnya memang azan lalu qomat, ya. Minimal kalau ada di kampung itu pemandangan azan, ternyata kita sholat seorang diri di rumah umpama karena kita sakit atau karena hujan lebat, tetap kita qomat dulu sebelum kita paketnya itu qomat dulu. Kayak tadi baru Allahu Akbar. Nah, beliau Bapak Ustadz Ahmad Sofyan ini memulai Allahu Akbar. Jahar, ya, maghrib kan jahar, isya jahar, subuh jahar. Kalau kita sholat mau berjamaah mau seorang diri, rakaat pertama kedua itu wajib jahar. Sunnahnya begitu. Walaupun kita seorang diri jahar. Ya, ini selama ini kalau seorang diri kita sir. Ajaran mana yang ngajarkan maghrib isya subuh itu sir? Karena saya sendiri. Bukankah diajarkan itu adalah jahar rakaat pertama keduanya, rakaat ketiga di maghrib, rakaat ketiga keempat di isya baru sir, gitu ya, mau seorang diri ataupun berjamaah. Cuma jaharnya karena orang mungkin lagi selesai sholat dan zikir dan sebagainya, jaharnya nggak usah pula tinggi-tinggi suara seperti imam, ala kadar saja. Bismillahirrahmanirrahim, ala kadarnya saja. Oke, beliau memulai Allahu Akbar. Saya ketika selesai takbiratul ihram itu, telinga saya ini, katanya, mendengar di belakang seperti rame jamaah. Allahu Akbar. Rame di jamaah di belakang mengucapkan Allahu Akbar. Di kelas beliau sudah tak paham. Ini pasti komunitas jin muslim. Karena kata Rasulullah, jin muslim ini paling hobi mengangkat manusia sebagai imam. Paling hobi mengangkat manusia sebagai imam dalam salat. Jadi ketika ada yang salat seperti itu, kumandang azan, pakai qomat, mereka berdatangan, Pak. Sekelas beliau sudah tahu karena ada ilmunya, maka beliau dengan tenang melanjutkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin di belakang. Rame amin, Pak. Kelas beliau, ya. Kalau kelas kita entah jadi salat atau tidak tuh. Mulai awal saja Allah Akbar, rami di belakang. Alhamdulillah selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kosong, nggak ada siapa, ya, kosong memang. Tapi begitulah ibadah Allah yang kami muliakan. Bapak Ibu harus tahu ilmunya ini. Bangsa jin muslim itu hobi dan suka dengarkan pengajian manusia. Kayak sekarang nih, mereka banyak ini jin-jin muslim di sini, Pak. Jin muslim sampai jin pasiak munafiak banyak sih kok. Ya. Sebagaimana mereka juga hobi untuk mendatangi masjid-masjid kita. Oke, ya. Kita kembali kepada tema dan topik kita tadi. Rahasia besar di balik susunan lafaz adzan. Jadi ibarat Allah yang kami muliakan, saya kalau membimbing jamaah, kadang-kadang saya minta izin sama pihak ini. Tolong kasih tahu saya waktu masuk sholat. Kalau sekarang karena udah seringnya naik pesawat jarak jauh, kita udah tahu ya, ini udah masuk waktu nih, ini udah masuk. Dulu, Pak, ketika dikasih tahu oleh pramugara, Pak Ustadz, waktu sudah masuk. Saya berdiri tuh azan, kaget orang satu pesawat. Iya, ya kita mau pergi umrah, udah pastilah muslim mayoritas. Pergi ke Arab lagi kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa pramugari pada heboh. Apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi? Ya, saya azan karena memang sunnahnya begitu. Walaupun ke depan saya hanya kasih kode aja jemaah lagi. Ya, Pak, Ibu, waktu sholat udah masuk. Silakan jamaah takdim. Ya, tayamum saja di tempat. Tapi sebelumnya saya kumandangkan azan, Bapak Ibu. Nah, jadi tambah lama nyali kita tidak sehebat dulu ya. Kalau dulu nyali aku darah masih angin kok, masih nyalang dan nyaring suara azan kita.
Baik ibadah Allah yang kami muliakan, bahkan pernah sesekali ada di antara pilot itu yang malah menyerahkan mic kepada kita. Silakan katanya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? Satu kali dengan dua kali Allahu Akbar. Kemudian kali yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang paling penting, kenapa Allahu Akbar dulu? Mana spidol kita? Bismillah. Jadi ini yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini maksudnya jelas kaum muslimin. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Setelah mendengarkan ini harusnya ibarat orang buka puasa. Orang kita buka puasa di La ilaha illallah. Saat itu kita buka puasa atau ketika baru mendengar Allahu Akbar? Ketika baru mendengar Allahu Akbar, urusan dunia selesai. Yang besar itu urusan Allah. Sekarang Allah panggil salat sini. Maka urusan dunia mestinya limit terakhir toko itu ditutup adalah ketika Allah Akbar pertama terdengar. Dah, nggak ada lagi jual beli. Tutup dulu toko, tutup dulu warung, tutup dulu meeting, rapat, semua acara, apalagi barale, tutup dulu. Kenapa? Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Jangan lebih besar pelanggan kita, jangan lebih besar acara kita, jangan lebih besar rapat kita, jangan lebih besar barale kita, jangan lebih besar apapun, karena yang paling besar adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Tutup urusan dunia dan tutup itu. Mestinya di posisi ini kalau kita tiru gaya para sahabat, mereka malah sudah di masjid. Mereka sudah tahiyatul masjid, menyimak dan membalas azan itu posisi mereka di masjid. Itu posisi imannya para sahabat. Kita sekarang ingin beralasan, saya bukan sahabat. Baik, kita generasi akhir zaman. Tapi bukankah di surah Taubah ayat 100 Allah menjamin siapa yang meniru sahabat, siapa yang mencontoh para sahabat dengan baik, Allah ridho kepadanya seperti Allah ridho kepada para sahabat. Allah jamin orang ini masuk surga sebagaimana Allah menjamin semua sahabat masuk surga. Mau nggak Bapak Ibu dapat jaminan masuk surga? Tiru para sahabat. Minimal di Allahu Akbar kita sudah kecilkan semua dunia, karena yang paling besar adalah Allah. Jadi kalau Allahu Akbar yang pertama, la tutui kadaitu, la tutui. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini rahasia yang pertama. Kecil semuanya, tutup urusan dunia, Allah yang paling besar. Ya, Allah yang paling besar. Coba bayangkan, Allah Akbar, Allahu Akbar, masih lanjut meetingnya, masih main HP-nya, masih tawar-menawar dengan pelanggannya. Toko insya Allah tidak akan kehilangan rezeki kalau toko itu punya prinsip, waktu sholat masuk, toko kami tutup. Ya, toko kembali dibuka selesai sholat. Allah yang akan mendatangkan pelanggan, Allah yang akan tanamkan dalam pikiran orang-orang banyak bahwa orang toko ini orang ahli sholat. Kalau orang ahli sholat, jemaah yang belanja ke sana lebih nyaman. Saya tak akan ditipu, saya tidak akan dikerjain, saya jemaah akan jauh lebih aman. Allah yang jamin rezeki. Baik ya, lanjut. Allahu Akbar. Jadi besarkan Allah, kecilkan dunia. Ini adalah limit di mana urusan dunia selesai pada saat Allahu Akbar. Lanjut, yang ketiga. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali? 2 kali. Ini 2 kali. Ini juga takririah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Asyhadu an la ilaha illallah. Di sini memulai persaksian bahwa kita ini adalah seorang mukmin yang muwahhid, seorang mukmin yang ahli tauhid. Ada yang mukmin tapi mukmin level abangan, level muslim. Ini mukmin level muwahhid, mukmin level ahli tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah bahwa
tidak ada yang aku sembah kecuali hanyalah Allah. Ya. Jadi saat kumandangan asyhadu an la ilaha illallah adalah pengumuman tentang iman. Pengumuman tentang iman, maka yang akan datang memenuhi azan, yang akan datang memenuhi salat itu hanyalah orang beriman. Rasulullah berkata, "Idza ra'aita rajulan aktsara khutahu lil masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau ada engkau lihat orang yang bolak-balik langkahnya ke masjid untuk mengerjakan salat berjamaah 5 waktu, fashhadu lahu bil iman. Kalian semua bersaksilah, itu orang mukmin. Hanya orang mukmin yang salatnya ke masjid. Asyhadu an la ilaha illallah adalah pernyataan dan persaksian iman. Imannya ahli tauhid, muwahhid ya. Imannya ahli tauhid. Baik. Ada orang yang beriman, Pak, percaya di Al-Quran 30 juz, dia terima semua hadis Nabi, tapi di lapangan, di kehidupannya, caranya di dalam membawakan Islam masih setengah-setengah dan separuh hati. Ini urusan dagang ya. Jadi jangan bawa agama kemari. Dia tak tahu kalau agama ini juga urusan agama. Harusnya juga diatur dengan agama. Ini urusan politik, jangan bawa-bawa politik ke dalam agama. Jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Politik itu kotor, agama itu bersih. Kamu ini jangan mencampur adukkan lah. Ini mimbar nggak boleh untuk tempat bicara-bicara masalah dunia. Masalah dunia itu masalah yang dekil, kecil, hina, bau, busuk. Sementara agama itu tinggi. Kasih tahu sama tuh orang, agama ini rahmatan lil alamin fit dunya wal akhirah. Untuk ajaran Allah dunia akhirat ini, semua yang diurus oleh manusia dalam kehidupan dunia, agama diturunkan untuk ngaturnya. Agama diturunkan untuk dalam hal ini. Makanya yang nomor 4 adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada contoh teladan yang wajib untuk kita tiru, yaitu Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Kita udah bersaksi nih, aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah bahwa benar-benar Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang aku tiru. Nabi Muhammad pedagang nggak? Pedagang, tiru. Nabi Muhammad ngerti nggak dan hidup nggak di kehidupan dunia nyata sebagai manusia? Iya, tiru. Beliau tidur, beliau tertawa, beliau makan, beliau sakit, beliau bertetangga, beliau marah, beliau gembira, beliau menikahkan anaknya, beliau mencari menantu, beliau lapar, beliau apa saja yang dilalui oleh manusia, Nabi Muhammad melalui semuanya. Beliau sebagai pemimpin nggak? Iya. Beliau sebagai ahli perang nggak? Iya. Beliau sebagai seorang duta umat nggak? Iya. Semuanya dilakukan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tiru. Coba temukan dalam Al-Quran atau dalam hadis, adakah ajaran terkecil apapun dalam kehidupan manusia yang Islam tidak ada membahas? Coba tanya. Sampai urusan kuku pun Islam membahas, betul Pak? Sampai ke urusan kuku, lubang telinga, Islam membahas, betul? Sampai ke urusan uban, Islam membahas, betul Pak? Sampai ke urusan tai gigi, Islam bahas. Jangankan urusan besar-besar lagi Pak, urusan yang kecil-kecil aja, itu Islam semuanya merinci. Apalagi urusan besar, urusan kepemimpinan, urusan pemerintahan, urusan perang, urusan damai, urusan rampasan perang, urusan semuanya. Maka bab fikih yang paling luas dan paling lebar dalam fikih apa saja? Fikih mazhab Abu Hanifah, fikih mazhab Imam Malik bin Anas, fikih mazhab Imam Syafi'i, fikih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau fikih Hambali. Semuanya menjelaskan bab muamalah yang paling luas. Hadisnya lengkap, ayatnya, ini hadisnya, ini rinciannya dan sebagainya. Maka panduan dan contoh tertinggi dalam hal ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut dari sini ya. Setelah Allah yang paling besar, maka buktikan bagaimana besarnya Allah itu. Datangi, penuhi, dan jadilah ahli tauhid. Allah tidak mau disekutukan. Kemudian bagaimana caranya mentauhidkan Allah? Seperti cara Rasulullah. Rasulullah menjalankan hidup dengan ajaran Allah. Itulah cara mentauhidkan Allah. Jadi ajaran sekuler Pak, ajaran sekuler ini anti, ya, anti bawa-bawa agama ke urusan dunia.
tak mau membawa urusan dunia ke urusan agama. Ini ajaran sekuler. Kalau di Islam tidak. Kalau di Islam, semua yang kita geluti dalam hidup kita ada pedomannya, ada petunjuknya. Maka ambillah, termasuk urusan dagang, urusan bisnis, urusan piutang segala macamnya, itu semua adalah urusan agama. Contohlah Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dibuat sepasang. Kita sudah dengar kesepakatan seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang hanya menerima satu dan menolak lain, Allah tolak yang sudah ia terima itu. Asyhadu an la ilaha illallah, lalu dia tak mau mengakui asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallahnya ditolak oleh Allah. Gitu Pak. Karena asyhadu an la ilaha illallah pasangannya adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang bersaksi dengan la ilaha illallah tapi tidak mau bersaksi dengan Muhammad Rasulullah, Allah tidak akui. Orang Yahudi sekarang, orang Nasrani sekarang, walaupun ini yang kata Rasulullah kan orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. 70 dalam neraka, satu yang dalam surga. Kemudian orang Nasrani terpecah menjadi berapa? 72, 71 dalam neraka, satu yang dalam surga. Yang mana yang dalam surga itu? Yang beriman setelah aku diutus oleh Allah, beriman kepada aku dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sekarang ini masih ada nggak orang Yahudi yang satu kelompok itu? Kalau ada, dia pasti masuk Islam. Kalau enggak ada lagi berarti yang satu kelompok yang masuk surga itu. Yang satu kelompok yang masuk surga, dia dengar ada Nabi Muhammad datang, dia bergabung, itulah yang satu kelompok itu. Maka hari ini seandainya pun mereka mengucapkan, ada orang Kristen Ortodok Pak dari Rusia datang ke kami dulu waktu kami masih di Libya. Yang laki-lakinya pakai jubah hitam, pakai jenggot panjang, pakai tasbih gaya kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fasih betul mereka ngajak kita bicara tentang Allah. Kami juga mengharamkan babi, kami juga mengharamkan anjing, dan kami menikahi para wanita. Kami betul-betul mirip dengan kalian, kalian dengan kami ini mirip. Itu kata mereka ya. Ini namanya Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks yang masih berpegang dengan ajaran Kristen awal. Tapi sayang mereka tidak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sepakat ulama Ahlussunnah Jamaah mengatakan, selama mereka tidak mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selama itu mereka tidak diakui. Tidak diakui. Jadi harus dua-duanya. Asyhadu an la ilaha illallah, iya, buktikan juga setelah itu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik ya. Begitu, nggak boleh dipisah-pisah. Satu diambil, yang lain wajib dipakai juga. Berikutnya, berarti yang dua ini, yang ini adalah membuktikan iman dan tauhid, yang ini membuktikan keteladanan, hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam berislam ayat dan hadis nggak boleh saya ikut kiai saya ikut syekh saya ikut ustadz saya, tidak boleh. Saya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ini ayatnya, kata siapa? Kata Rasulullah. Di mana kamu tahu itu kata Rasulullah? Lihat di kitab tafsir Anu. Guru saya menyampaikan, guru saya mengambil pedomannya dari kitab tafsir Anu. Kitab tafsir itu kalau Allah kalau Rasulullah itu loh Pak. Ya, jadi nggak pandai-pandainya seorang ustadz. Kalau ada fatwa ustadz yang menjelaskan ayat tak sama dengan penjelasan Rasulullah tentang ayat itu, wajib ustadz ini tidak didengarkan. Kan gitu Pak ya. Begitu. Jadi yang kita ikuti bukan guru. Guru yang kita ikuti, guru yang ngajarkan begini loh kata Rasulullah. Ah gitu. Itu guru yang akan kita ikuti. Ya. Kalau bacakan hadis, ini menurut pemahaman siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pemahamannya dari mana? Dari Rasulullah. Maka tidak ada imam mazhab yang empat itu pandai-pandai sendiri Pak. Semua panduan acuan utama mereka adalah Al-Quran dan Sunnah menurut Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, apalagi yang kelima? Hayya 'alas shalah. Berapa kali? Hayya 'alas shalah 2 kali. Nah, Bapak Ibu, ini hayya 'alas shalah baru ajakan salat. Hayya 'alas shalah baru ajakan salat. Bapak perhatikan, apalagi zaman fitnah sekarang ini. Orang banyak ingin ngambil jalan pintas. Udah nggak mau lagi. Saya selama ini udah puas
dan bahkan sudah sampai ke tingkat muak dan jijik, ditipu terus. Jadi saya tidak akan pernah lagi ikut acara-acara yang selama ini akan terulang lagi kita jatuh di lubang yang sama. 2024 saya tidak akan memilih, saya akan menjadi golput, dan saya tidak akan pernah lagi percaya pada pemerintahan ini. Jalan satu-satunya adalah revolusi, jalan satu-satunya adalah perang, jalan satu-satunya adalah kita gulingkan pemerintahan, jalan satu-satunya, woi orang macam ini. Padahal kalau diikuti irama apa tuh urutan azannya adalah hayya 'alal shalah, setelah itu apa bunyi berikutnya? Hayya 'alal falah. Mau menang kamu? Iya. Buktikan kamu telah mengalahkan nafsumu, kamu telah mengalahkan setanmu, dan kamu telah memenuhi panggilan Rabbmu. 5 waktu engkau ada di masjid, pada waktunya nanti Allah akan memenangkan kamu. Jadi kemenangan hanya akan diberikan oleh Allah untuk orang yang memenuhi panggilan Allah, salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Baru setelah itu hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Baca sejarah kembali tuan-tuan yang terhormat, ibu-ibu yang kami muliakan. Baca sejarah Muhammad Al-Fatih. Pasukan yang dipilihnya untuk menaklukkan Konstantinopel adalah pasukan yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Di tangan mereka, di tangan pasukan seperti itu, Allah turunkan kemenangan, Allah berikan pertolongan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang yang salatnya benar, insyaallah ta'ala hidupnya dikasih menang terus oleh Allah. Hidupnya dikasih menang terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya selalu nasihati anak-anak saya, Pak, Bu, nah, bila engkau ingin diprioritaskan oleh Allah, prioritaskan Allah ketika setiap kali Allah memanggilmu. Bila engkau tidak ingin ditunda-tunda oleh Allah, jangan tunda-tunda juga pengerjaan salatmu. Itu nasihat saya. Maka kepada generasi sekarang yang ingin main-main cepat saja lagi, kita perang aja yuk, kita jihad. Maka firman Allah dalam surah Al-Maidah apa? Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum 'anil qital. Perhatikanlah kepada orang-orang yang semangat ingin perang. Dikatakan kepada mereka, tahan diri kamu, wa aqimus shalah. Coba. Setelah ditahan dirinya, jangan perang. Kamu sholatlah. Waqimus shalah. Dirikan sholat. Perangi dulu nafsumu, perangi dulu setanmu. Buktikan engkau ada di dalam masjid setiap kali Allah panggil. Maka setelah itu, bila suatu hari Allah takdirkan pintu itu terbuka. Pintu apa, Pak? Pintu perang, pintu jihad. Suatu hari Allah takdirkan terbuka. Demi Allah, Pak, yang dijamin akan sanggup memasuki pintu itu dan yang akan memenangkan pertempuran itu adalah orang-orang yang sholat ini. Orang yang semangat dengan modalkan jenggot panjang, tetapi sholatnya nggak ada di berjemaah di masjid, pemalas sholatnya. Orang yang macam ini tidak pernah bisa diandalkan dan diharapkan. Ini hanyalah orang-orang yang sumbu pendek. Jadi kalau begitu, hayya 'alas shalah, pasangan di bawahnya adalah hayya 'alal falah. Apa arti al-falah? Kemenangan. Menang. Orang yang sholat pasti menang dunia dan akhirat. Qad aflahal mu'minun. Surat apa itu? Surat Al-Mu'minun ayat 1. Sungguh aflaha al-falah, sungguh pasti beruntung dan menanglah orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman pertamanya? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khasyun, orang yang sholat. Jadi sholat, ayat 10-nya ulaika humul warithun, merekalah yang akan menjadi para pewaris. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Ayat 11-nya, mereka yang akan menghuni surga Firdaus, mereka dikekalkan di dalam surga tertinggi itu selama-lamanya. Jadi itulah orang yang menang, itulah orang yang beruntung. Siapa orangnya? Yang pertama sekali adalah orang yang sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ketika itu sudah haram kita masih juga beraktivitas, padahal sudah dipanggil.
Coba buat Pak di camp-camp militer atau mungkin di kantor pemerintah udah dipanggil ya. Coba buat, insya Allah dihukum, dan hukumannya nggak tanggung-tanggung itu. Macam-macam dibuat oleh sang komandan menghukum kita. Ya, coba panggilan waktu kepada penumpang penerbangan sekian untuk segera menaiki pesawat, panggilan terakhir, kan gitu Pak ya. Coba minta terlambat, ditinggal Pak, ditinggal. Jadi orang yang itu kalau soalnya masbuk rakaat 2 rakaat 3 rakaat ya, masih seperti itu kita dianggap ibaratnya sudah hampir ketinggal laka jalan itu bahasa serak langkah untuk kanannya. Peluangnya ada beberapa itu, tersangkutlah baju kita robek, tergeliciklah kaki wak, terjatuh, luko. Banyak risikonya Pak. Kadang-kadang udah masuk ke dalam bangku udah habis. Ya, akhirnya dapat bangku serap, jangan-jangan berdiri bergelantung. Itu gara-gara apa? Gara-gara datangnya telat-telat, terlambat. Ya gitulah jatahnya. Kalau mau dapat jatah yang aman, awal-awal udah datang, awal-awal udah di depan. Kami nandakan betul itu loh Pak. Alhamdulillah di akhir tahun kemarin kami Pak Tanggo alhamdulillah umroh setahun namanya. Kami berangkat tahun 2022 pulang 2023. Itu umroh paling lama tuh. Masya Allah Pak, ujung Desember ke Batanggo penuh sasak Pak. Masjid Nabawi nggak muat, Masjid Nabawi ya nggak muat. Tapi kami ketika Jumatan kami udah jam 11 kurang tuh udah masuk duluan. Nyaman, orang masih serak di luar, masih serak, jemaah ada yang di luar, bahkan saya termasuk yang di luar. Jadi yang kecil kami kos ya kawan-kawan kami, Ambo termasuk yang di luar. Tapi saya ada dampak baiknya ketika tinggal di luar. Padahal setengah jam lagi orang mau azan, kami udah nggak bisa masuk. Ambo foto tuh, mau videokan. Ini kondisi orang sekarang. Banyak sepanjang jalan raya ke sini tuh penuh orang dengan sholat Jumat. Yang di dalam nyaman, walaupun insya Allah pahalanya tetap sama. Yang ibu atiawa adalah lah sarakaat orang sholat barunya tibo atau ibu atiwa tuh. Kenapa? Ibarat orang yang naik mobil tadi dapat second, dapat bagalantungan, walaupun dia sampai juga akhirnya, tapi kan sayang nasibnya tidak terhormat. Maaf ya Pak ya. Hayya 'alas shalah, sambungannya hayya 'alal falah. Mau menang, salatmu jaga. Itu intinya. Mau menang dalam hidup, mau menang dalam bisnis, mau menang dalam cita-cita, mau menang dalam gapaian, dalam harapan, pastikan salat. Allah akan prioritaskan orang yang duluan salat. Kau bahasa sebagian ustaz-ustaz kita nih ya. Saya punya segenggam jagung untuk ayam. Ayam yang paling duluan mendekat itu yang paling maksimal dapat. Betul tak Pak? Tapi ayam santai jalannya boleh melambai. Ya? Nak masa serak seketik tu dah dapat. Itu pun kalau masih ada. Kalau tidak lah panik tibu. Paling-paling ada awak ibu juga seketik lainnya. Maaf kaum muslimin, kita akan selalu ditunda-tunda Allah Subhanahu wa taala kesuksesan kita. Karena al-falah ini artinya kesuksesan ya. Selama kita menunda-nunda salat. Selama kita menunda-nunda salat, maka Allah akan tunda-tunda pula kesuksesan kita. Apapun bentuknya, apapun modelnya, apapun harapan kita. Doa lisan tiang berlapi-lapi, tapi salatnya ditunda-tunda, salatnya berlambat-lambat, salatnya masbuk-masbuk. Allah akan jadikan seperti apa kita memperlakukan salat, seperti itu Allah memperlakukan nasib kita. Ya, makanya syarat daripada al-falah adalah tepatilah salat on time, jangan in time. Kalau in time masih dalam akad 7 baru, tapi lah ujung-ujung. Bahkan di hadis-hadisnya Nabi mengatakan tilka salatul munafik. Tilka salatul munafik, gaya salat orang munafik itulah di ujung-ujung kecil Nabi. Lampi habis waktu zuhur barunya lah kalau masuk asar lah ya. Sementara orang azan barunya salat zuhur. Tilka salatul munafik. Sengaja dia buat macam itu, rutin macam itu. Itu salatnya orang munafik. Yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembali diulangi ini. Kembali diulangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita menang, kalau kita sukses, maka jangan lupa tetap Allah yang diakbarkan. Allah yang diakbarkan. Jangan seperti Qarun, lah suksesnya menjadi konglomerat dia, menjadi orang kaya dia.
ketika dia ditanya, dia langsung membesarkan dirinya. Kode Santiang Den. Ini karena saya memang pakar ekonomi, saya ini memang jagonya bisnis, ini karena hebatnya saya. Akbarkanlah Allah. Selalulah katakan sebagai hamba yang baik, katakan hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Setiap kali dia berjumpa dengan orang, dia tetap kecilkan dirinya, dia tidak menyombongkan diri, karena yang besar baginya tetaplah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pitih, jabatan, pangkat dan sebagainya tidak menjadikan dia menyombongkan diri, karena yang sombong itu adalah Allah. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha hanya Allah yang maha sombong, hanya Allah yang maha besar. Selain Allah adalah kecil. Masuk waktu? Belum. Jadi begitu Pak, kalau Allah menang jangan sombong, itu intinya ya. Kalau Allah menang tetap Allah yang paling besar. Ibarat negara nih, kalau negara lah bisa ditaklukkan, negara kafir, tetaplah Allah yang dibesarkan di negara itu. Dengan cara apa? Jalankan syariat Allah di pemerintahan itu cara membesarkan Allah. Terakhir baru kembalilah kepada yang sebenarnya, la ilaha husnul khatimah. Barakallahu fikum. Ya, husnul khatimah. Siapa yang menjalani ini dijamin akhir hayatnya husnul khatimah. Barakallahu fikum jami'a. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwwata